Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat hukum semua, selamat datang di podcast Ngopi Hukum. Ngobrol pintar bareng para pakar hukum dengan tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Pengadilan Agama Bangil. Beliau adalah seorang hakim yang tidak hanya dikenal karena ketegasannya, tapi juga karena kepeduliannya terhadap isu-isu sosial, terutama yang menyangkut masa depan generasi muda. Yuk langsung saja kita sambut Bapak Rifial Fahri Tatuhe SHI MH. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Bapak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Adek gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk mengobrol santai bareng kami di podcast ini. Sebelum memulai Sobat Hukum, bahwa Pak Rifial ini pernah menjabat sebagai Ketua PA Masohi Maluku Tengah ya Pak? Dan saat ini Pak Rifial dipindah tugaskan di PA Bangil sebagai hakim, yang mana beliau ini sudah memiliki pengalaman sebagai hakim selama 15 tahun. Baik Pak, kita lanjut langsung ke tema obrolan kita kali ini adalah tentang dispensasi kawin. Baik Pak, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Baik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perkara dispensasi kawin dan apa sih dasar hukumnya Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung saja. Jika kita berbicara tentang perkara dispensasi nikah, perkara dispensasi nikah itu sendiri adalah merupakan izin pernikahan yang diberikan kepada para pencari keadilan atau masyarakat yang menginginkan adanya pernikahan di bawah umur 19 tahun. Nah, di mana seperti kita ketahui, menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa pernikahan sejatinya dilaksanakan ketika pasangan calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai perempuan berusia minimal 19 tahun. Nah, pasal 2 menyampaikan bahwa jika adanya pernikahan di bawah umur tersebut, maka bagi masyarakat yang menginginkan terjadinya pernikahan, silakan mengajukan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama Muslim, dan bagi masyarakat yang non Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri. Demikian. Wah, menarik sekali ya Sobat Hukum. Jadi sebenarnya ini bukan tentang perkara sederhana karena menyangkut masa depan anak-anak kita. Nah Pak, dari pengalaman Bapak selama menjadi hakim, apa sih yang paling sering menjadi alasan orang tua mengajukan permohonan ini Pak? Apa karena hamil di luar nikah, ataukah karena tekanan keluarga, ataukah ada alasan lainnya Pak? Dan juga Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya apa saja sih faktor yang membuat seorang hakim ini bisa menerima ataupun justru menolak permohonan dispensasi nikah ini? Baik, Sorry Pak, dispensasi kawin. Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Menurut pandangan kami sebagai hakim, memang perkara dispensasi nikah ini termasuk perkara yang sangat kompleks karena tidak diatur secara sempurna dalam undang-undang, di mana hakim diberikan kewenangan khusus yang namanya diskresi atau diberikan kewenangan untuk menemukan hukum tentang alasan-alasan diberikannya dispensasi nikah. Dalam undang-undang tidak diatur, maka hakim diberikan kewenangan seutuhnya untuk mempertimbangkan, ya. Nah, saya ulangi, mempertimbangkan alasan-alasannya itu ya. Kadang kalau misalnya kita lihat dari aspek sosiologis, masyarakat cenderung beralasan bahwa pernikahan itu harus segera dilakukan. Ada beberapa faktor. Yang pertama diantaranya adalah yang tadi disampaikan oleh Adek tentang hamil di luar nikah. Ini merupakan fenomena yang memang untuk saat ini tidak bisa kita hindari, ya. Yang kedua, ada juga faktor kekhawatiran dari orang tua anaknya akan terjerumus dalam perbuatan yang melawan aturan Islam, dalam hal ini melakukan perzinahan. Nah, ini juga sering terjadi. Bahkan di beberapa satker yang kami tugasi, ada beberapa orang tua yang mengajukan perkara dispensasi nikah karena memang
khawatir anaknya dengan pergaulannya mereka takut untuk berbuat zina. Nah, terus yang ketiga juga ada faktor perjodohan. Nah, ini dia berkaitan erat dengan hukum adat ataupun budaya yang berlaku di daerah setempat. Nah, sebagai contoh, di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Bugis Makassar itu, memang budaya mereka masyarakat di sana menikahkan anaknya di bawah umur dari 19 tahun. Ada yang bahkan sampai 14 tahun sudah dinikahkan. Ya, ini murni karena faktor adat budaya. Nah, dan tidak jauh juga, bahkan untuk wilayah Bangil, khususnya bagi mohon maaf, suku Madura juga sama. Nah, mereka juga menikahkan anaknya di bawah umur 19 tahun. Nah, ini karena kalaupun ditanya ya tidak ada alasan, karena memang kebiasaan Pak, di sini kami menikahkan anak umurnya di bawah 19 tahun. Terus ada lagi faktor yang sebenarnya agak miris. Mereka beralasan bahwa dengan menikahkan anaknya itu dapat meningkatkan taraf ekonomi. Jadi memang ekonomi juga menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk menikahkan anaknya dalam usia dini. Nah, yang pastinya kalau kita berbicara tentang faktor yang membuat permohonan itu dapat diterima atau tidak, kita kembali ke pasal 7 ayat 2 tadi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana bagi para pencari keadilan atau masyarakat yang ingin mengajukan perkara dispensasi nikah maka harus disertakan dengan alasan yang mendesak. Nah, frasa mendesak ini kan dia sifatnya terkadang subjektif, ya, bukan objektif tapi subjektif, kembali kepada masyarakat yang mengajukan perkara tersebut. Tapi pastinya hakim sebagai seorang undang-undang dalam mempertimbangkan perkara dispensasi nikah ini, kita juga tetap harus mempertimbangkan beberapa aspek, ya. Ketika kita harus menerima perkara tersebut, kita mengabulkan penetapannya, maka yang harus kita perhatikan adalah aspek pastinya tentang kepentingan anak, ya, kepentingan anak. Apakah memang alasan yang diajukan cukup mendesak untuk dinikahkan, ataukah kemudian pernikahan itu masih bisa diundur. Nah, maka oleh karena itu dalam setiap persidangan hakim tetap diwajibkan untuk memberi nasihat ataupun saran kepada para pencari keadilan untuk sekedar mengurunkan niatnya untuk menikahkan anaknya. Selain aspek kepentingan anak, dan juga kita juga harus memperhatikan tentang aspek psikologis anak. Nah, apakah secara psikis ini si anak telah siap untuk menjadi istri atau suami bagi istri yang akan dinikahi. Nah, karena memang ketika berbicara tentang aspek psikologis ini, pastinya kita menghindari tanda kutip yang kita sebut dengan perceraian, ya. Karena memang terkadang umur meskipun sifatnya subjektif tergantung kepada si anak masing-masing, si anak sendiri, tapi aspek psikologis ini terkadang si anak sejatinya belum siap secara mental untuk menikah, tetapi kemudian dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh orang tuanya mereka dipaksakan untuk segera menikah. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan bagi hakim. Selain juga faktor sosial tadi, apakah kemudian setelah perkara ini dikabulkan atau ditetapkan mereka boleh untuk menikah, bagaimana, apa implikasinya terhadap masyarakat. Nah, yang pastinya hakim juga selain sebagai seorang pengadil, tetapi kita juga secara tidak langsung harus memberikan semacam edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan harus sesuai dengan umur yang telah ditentukan, yaitu batas minimal adalah 19 tahun. Demikian. Ya. Baik Pak, kalau begitu Pak, menurut Bapak sendiri, adakah solusi terbaik untuk menekan angka dispensasi kawin ini yang semakin tinggi Pak? Apakah mulai dari pendekatan keluarga, ataupun edukasi, ataupun dengan adanya penegakan hukum yang lebih tegas Pak? Baik, ini memang pertanyaannya sangat menarik, ya, berbobot sekali saya lihat, karena memang ini menjadi PR bagi kita semua, khususnya bagi pejabat yang terkait dan juga instansi yang terkait. Usaha kita untuk merubah mindset masyarakat itu sungguh sangat luar biasa. Pastinya jika kita berbicara tentang cara untuk mengurangi tingginya permohonan dispensasi nikah, maka kita berbicara tentang para pejabat terkait yang bertugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang memang harus digarisbawahi. Pemahaman masyarakat untuk menikahkan anaknya di bawah umur ini, sebagaimana saya telah sampaikan di awal tadi, sedikit banyak terkait atau terhubung dengan
budaya atau adat setempat. Iya. Nah, oleh karena itu, hemat kami, dan memang telah beberapa kali kami juga telah menyampaikan kepada instansi terkait ketika kami masih menjabat ketua, bahwa PR bagi kita itu untuk memberikan pemahaman. Kita bisa mengadakan kerjasama, memberikan pemahaman bersama-sama dengan dinas sosial, ya. Terus juga di Pemda itu ada dinas perlindungan anak. Nah, ini karena memang beberapa kali dispensasi nikah ini menjadi perkara yang memang disoroti secara nasional bahkan. Ya, saya sampaikan ketika tahun 2013 itu di wilayah Sulawesi Selatan bahkan saat itu perkara dispensasi nikah bagi anak yang berumur 14 tahun menjadi sorotan nasional. Saat itu bahkan sampai semua pejabat terkait dipanggil ke gubernur. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Oleh karena sangat minim sekali pemahaman masyarakat tentang pernikahan yang seharusnya dilaksanakan ketika anak-anak tersebut telah dewasa atau mencapai batas usia minimal 19 tahun. Demikian. Ya. Nah, ini juga nih Pak, ini kan juga sering terjadi di masyarakat ketika permohonan dispensasi ini ditolak. Nah, tapi calon pengantin ini tetap ingin menikah tapi dilakukan dengan cara menikah siri. Ya, benar. Menurut Bapak, apa sih dampak atau konsekuensi hukum dari pernikahan seperti ini Pak? Terutama bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Baik, pastinya kehadiran undang-undang itu kan sedikit banyaknya bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Iya. Seperti itu. Maka ketika adanya pelanggaran undang-undang, maka hakim dan juga para penegak hukum lainnya harus tetap berdiri tegak untuk menegakkan aturan tersebut. Terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat ketika permohonan ditolak, tapi kemudian mereka tetap menikahkan anaknya, kami pikir hukum tetap tidak boleh kalah dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Terkait dengan hal tersebut, dalam beberapa kejadian kemudian telah dikeluarkan surat edaran oleh Panitera Mahkamah Agung nomor 231 tahun 2019. Dalam nomor 2 dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa terhadap pernikahan yang terjadi di bawah umur kemudian ingin mencatatkan pernikahannya ya melalui perkara isbat nikah, maka perkaranya tidak boleh diterima. Artinya bahwa memang tidak ada ruang bagi masyarakat yang berniat untuk menikahkan anaknya meskipun perkaranya telah ditolak. Karena lewat surat edaran tersebut ditegaskan bahwa jika terjadi pernikahan di bawah umur ketika permohonan telah ditolak, maka pasangan tersebut harus memperbaharui nikah atau yang disebut dengan tajdid nikah. Karena memang fenomena yang terjadi beberapa tahun lalu ketika kami menjabat hakim di awal-awal tahun, masyarakat kami kategorikan ya lihai ketika permohonan ditolak, mereka tetap menikahkan anaknya. Nantilah setelah menikah, kemudian mereka mengajukan perkara isbat nikah. Makanya dengan adanya surat edaran tersebut, tidak ada lagi isbat nikah bagi pernikahan yang terjadi di bawah umur. Meskipun mereka mengajukan perkara isbat nikah ketika umur 20 tahun, tetap tidak boleh. Karena kembali kepada substansi ya perbuatan hukumnya, mereka menikah ketika di bawah umur. Maka tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk mengajukan perkara isbat nikah. Mereka harus memperbaharui nikahnya atau yang disebut dengan tajdid nikah. Baik, saya pikir demikian. Baik Pak. Terakhir nih Pak, kami ingin dengar pesan dari Bapak untuk masyarakat. Apa yang perlu kita pahami bersama soal pentingnya kesiapan mental, ekonomi dan hukum dan hukum dalam memasuki pernikahan, terutama bagi mereka yang berpikir untuk mengajukan dispensasi nikah, Pak. Baik. Ini mungkin semacam keyword ya. Jadi memang sedikit pesan kami, marilah kita sebagai masyarakat harus lebih memahami tentang konsekuensi yang bisa kita hadapi ketika terjadinya pernikahan di bawah umur.
konsekuensi itu bukan sifatnya hanya sosiologis semata, tapi juga lebih kepada yang sifatnya psikologis dan juga kepentingan anak yang akan menikah. Kenapa kemudian para pemangku jabatan telah menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 19 nikah minimal adalah 19 tahun, karena itu telah ditetapkan dengan melalui berbagai macam survei dan juga penelitian. Ya, dengan perkembangan zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia dinilai telah matang baik secara psikis maupun psikologi adalah ketika minimal umur 19 tahun. Nah, maka pesan kami, marilah kita berpikir kembali, ya, bagi pada orang tua yang ingin menikahkan anaknya di bawah umur, bukan hanya tentang hukum adat, bukan hanya tentang budaya yang berkembang di masyarakat setempat, tetapi lebih kepada kepentingan dari si anak. Jika kita memahami bahwa ada beberapa dampak ataupun beberapa resiko yang bisa muncul kemudian ketika kita menikahkan anak kita di bawah umur 19 tahun. Wah, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Sobat hukum semua, obrolan hari ini banyak insight baru yang semoga bisa membuka mata kita semua, terutama bagi orang tua, guru, dan juga tokoh masyarakat, tentang pentingnya mendampingi anak-anak kita menuju pernikahan yang matang dan juga bertanggung jawab. Terima kasih banyak Bapak Rivyal, waktunya dan juga ilmunya. Dan untuk sobat hukum semua, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman kamu yang butuh untuk tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.